Salam terobosan, sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema Hari Ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib buat setiap saudara, menjadi hari yang luar biasa dan menjadi hari yang penuh dengan terobosan. Karena Dia berjanji, Dia akan menerobos seperti air menerobos. Bukankah Dia Tuhan di atas segala terobosan? Saya rindu membagikan rema yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu mengenai puasa. Saya akan bacakan di kitab Matius pasal yang 17 ayat 19 dan ayat 21 dari versi mudah dibaca. Kemudian murid-murid itu menemui Yesus secara tersendiri. Mereka mengatakan, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Tetapi roh jahat semacam itu hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Ayat yang sama di firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini. Kemudian secara diam-diam para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Tetapi memang roh jahat semacam itu tidak dapat diusir tanpa berdoa dan berpuasa. Di versi bahasa Indonesia masa kini, di ayat yang sama berbicara seperti ini. Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya secara tersendiri dan bertanya kepadanya, "Pak, apa sebab kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Tetapi roh jahat yang semacam ini hanya bisa diusir oleh doa puasa saja. Saya mau tegaskan bahwa sebagai murid Yesus, puasa adalah sebuah tanggung jawab. Puasa adalah sebuah gaya hidup. Kenapa? Karena Yesus sendiri lakukan. Kalau kita tidak berpuasa, maka kita tidak akan pernah punya kuasa. Karena doa puasa itu mendatangkan kuasa. Doa puasa mendatangkan otoritas dan doa puasa mendatangkan wibawa. Kalau kita merindukan terobosan di dalam hidup setiap kita, tidak ada pilihan lain. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah berpuasa. Kita mendapatkan banyak kisah di dalam Alkitab. Bagaimana Esther membalikkan keadaan bangsanya lewat doa puasa. Bagaimana Daniel mendapatkan pertolongan Tuhan saat dia berdoa puasa untuk negerinya. Bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa dan berpuasa 40 hari. Bagaimana Musa mendapatkan pewahyuan untuk membangun bait suci secara detail. Itu karena puasa. Bagaimana gereja mula-mula melepaskan pelayanan kerasulan. Di Kisah Para Rasul 13 itu karena doa dan puasa. Bagaimana kita mendapatkan kisah tentang Paulus saat dia menangani gereja-gereja lokal dan dia katakan, "Kerap kali aku puasa." Puasa adalah gaya hidup orang yang percaya. Puasa dan tidak puasa itu ada bedanya. Dan puasa dan tidak berpuasa itu bedanya besar. Kalau kita mau mengalami breakthrough besar, kalau kita mau mengalami kemenangan besar, kalau kita mau mengalami kesembuhan, kalau kita mau mengalami terobosan, dan kalau kita mau mengalami kuasa dan punya wibawa terhadap kuasa kegelapan, berpuasalah. Berpuasalah. Setia. Disiplin. Once a week ambil waktu untuk puasa. Dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk kita mengalami hal-hal yang ajaib. Hari itu saya jatuh cinta dengan orang yang salah. Pembina saya katakan puasa. Saya puasa hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga tetap aja wanita itu kelihatannya cantik. Tapi pada waktu hari ketujuh, tiba-tiba sesuatu yang lain terjadi. Tidak ada ketertarikan sedikit pun. Itulah dampak dari yang namanya puasa. Saya mau mengajak, mari bangun manusia rohani kita. Manusia yang di dalam kita. Kekuatan yang di dalam kita. Salah satunya adalah dengan puasa. Saya mau tutup dengan quote ini. Puasa dan tidak berpuasa itu ada bedanya. Dan
puasa dan tidak berpuasa, bedanya besar. Mari berpuasa dengan disiplin, karena kita adalah murid Kristus. Tuhan memberkati.